sekolah minggunya di sini, yang cantik-cantik ya, yang ganteng-ganteng. Kita di ibadah online. Ada di sini ada Kakak Leni, ada Kakak Mega, Hai adik-adik, ada Kakak Jessica. Halo adik-adik, dan jangan lupa abang pemusik kita ada Bang Rifai dan Bang Daniel. Oh iya Kak, ada lagi satu lagi, ada abang video kita, yaitu abang Martua. Oh iya Kak, rasanya senang banget, bahagia banget lihat Kakak hari ini. Kenapa ya Kak? Kok rasanya bahagia banget? Apa karena harinya Tuhan? Iya betul banget Kak, hari ini harinya Tuhan. Tapi harus diingat juga, hari Senin sampai dengan hari Minggu itu semua adalah harinya Tuhan. Benar banget Kak. Iya. Dan hari ini kita juga mau nyapa nih adik-adik yang di rumah ya. Kita harus tanya Kak, kabarnya hari ini apa? Karena di suatu minggu kita nggak ketemu mereka. benar. Kita tanya ya, apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes. Karena kita sudah bersuka cita, happy banget nih. Kita mau nyanyi lagu pujian Tuhan ya Kak. Apa itu judulnya Kak? Hari ini sama beda dengan Happy Ayam Musik apa? Adik-adik semuanya pakai gembira ya. Jessica panggil adik-adik kita dong. 1, 2, 3. Bahasa Inggris dong. Kak, 1, 2, 3. Adik-adik, tadi kan kita sudah bersama-sama bersuka cita nyanyi lagu Happy Yaya Happy Yaya. Itu bahasanya kita mau masuk ibadah. Nah, semuanya coba duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita saat teduh bersama ya, sambil bernyanyi Yesus ku undang, Yesus ku panggil. Musik abang. Yesus ku undang, masuk
matanya, tunduk kepalanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan. Biar juga cuma ibadah online Bapa, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing bersama Mama dan Papa. Berkatilah Tuhan ibadah kami dari awal hingga sampai selesainya nanti. Tuhan selalu menyertai kami. Biarlah Bapa ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah Tuhan gereja kami. Berkatilah Tuhan semua kakak sekolah minggu kami. Berkati para pendeta kami ya Tuhan. Berkati juga Mama Papa. Berkati semua pekerjaan mereka ya Bapa. Berikan kesehatan dan panjang umur. Berikan juga hikmat ya Tuhan, supaya bisa mendidik kami menjadi anak yang baik. Bapa yang baik, berkatilah dalam kesehatan kami juga. Kami di rumah boleh menjaga kesehatan. Tuhan juga yang selalu menjaga kami. Jauhkanlah Bapa kami dari segala mara bahaya, dari segala penyakit-penyakit. Biarlah Tuhan kami akan mulai ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang bekerja buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya kakak mau mengundang adik-adik nih untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus, wah, kayaknya belum pada semangat nih Kak. Ya, Kita semangat dulu ya Kak. Ya, oke. Tepuk semangat. Musik apa? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih tetap semangat ya untuk memuji nama Tuhan. Kita mau pakai tangan kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Biar lebih semangat, biar berdiri semuanya ya. Kata panggil ya, Laskar Kristus. Adik-adik kita mau bernyanyi Daki-daki sama Dikepak-kepakkan tanganku. Musik abang. Daki-daki,
Adik-adik sekolah minggu semuanya, hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam titah yang ke-9. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan dari hukum Taurat ya adik-adik ya. Kita diingatkan supaya kita nggak boleh berbohong, berdusta. Itu dilarang sama Tuhan karena itu adalah dosa. Nah sekarang ada lagu kita nih adik-adik. Lagunya nggak boleh berbohong sama itu dosa. Ayo kakak Cici, lagunya apa kak? Lagunya dosa dan mata Tuhan melihat. Nah adik-adik, kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik langsung berdiri ya. Laskar Kristus. Musik bersama. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel bagi kita dari firman Tuhan sekaligus sebagai ayat bulanan bagi kita adalah dari Lukas pasal 14 ayat 13. Lukas pasal 14 ayat 13. Mari kita sama-sama membacanya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kakak-kakak, aku mau tanya adik yang di rumah nih. Apa, Kak? Jawab pertanyaan Kakak Mega ya. Oke Kak. Siapa yang hari ini dibangunin mamanya untuk sekolah minggu langsung bangun? Saya, Kak. Hebat. Iya. Mau tanya lagi, siapa yang hari ini disuruh mamanya sarapan? Langsung sarapan? Saya. Wah, hebat ya, tepuk tangan dong buat adik-adik kita. Ternyata mereka semua yang di rumah dengar-dengaran sama orang tuanya, Kak. Iya. Nah, sebagai bentuk apresiasi nih buat adik-adik, Kakak Mega sama kakak-kakak yang lain mau ajak adik-adik nih mau nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu Harus Dengaran. Yuk kita nyanyi, musik abang. Selamat pagi. Ya, tiba saatnya adik-adik kita masuk ke pengumuman. Pengumuman hari ini untuk adik-adik kami sekolah minggu tetap ada ibadah untuk minggu depan tanggal 20 September 2020. Adik-adik di rumah tetap ikutin ya ibadahnya. Nah, pengumuman yang kedua, kakak-kakak di sini, Kakak Mega, Kakak Leni, dan juga Kakak Jessica mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik kita yang berulang tahun 1 minggu ini. Iya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Kakak Jessica. Dan adik-adik jangan lupa juga ditulis buku catatannya dari bacaan 1, bacaan kedua, bacaan ketiga, dan inti khotbah. Oh iya Kak, masih tetap kita ingatkan ya untuk adik-adik kita untuk tetap jaga kesehatannya, rajin cuci tangan, kalau kemana-mana selalu pakai masker atau pakai apa itu Kak? Hand sanitizer. Supaya tetap sehat. Ya, demikian pengumuman hari ini. Dadah. Dadah adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hatinya ya adik-adik ya. Alkitabnya juga disiapkan, buku pensil semuanya dipersiapkan. Dan kita mau dengar firman Tuhan sebelumnya. Kita mau nyanyi dulu. Yesus sayang padaku. Musik abang. Wow.
dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar? Pasti sehat-sehat semua, pasti bersuka cita bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua. Itulah harapan kita, dan kiranya Tuhan menyertai kita, memberikan kesehatan dalam masa-masa yang sulit ini. Kita selalu dijagai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baiklah, adik-adik sekolah minggu semuanya yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita menjadi kabar baik tertulis dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya yang bersuka cita, tentu adik-adik semua tahu kata gembala. Gembala itu adalah orang yang menjagai ternak. Apakah itu kambing, domba, lembu atau sapi, kerbau, ataupun kuda. Dan gembala itu harus membawa ternaknya untuk mencari tempat makan yang baik. Misalnya mencari padang rumput yang segar, mencari tempat yang aman. Ketika mereka makan rumput, mereka nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mencoba mencerai-beraikan. Gembala bertanggung jawab untuk menjagainya, sehingga mereka makan dengan kenyang, mereka aman, dan mereka dibawa pulang juga dengan selamat. Kalau ada ternaknya, misalnya kambing, domba, atau lembu, atau sapinya yang mungkin luka, itu harus diperhatikan.
supaya jangan menjadi penghambat. Harus diobati, dicari cara untuk menyembuhkan sehingga sehat kembali. Itulah tugas gembala, membawa ke tempat yang aman untuk makan, menjagai dari sekitar yang ingin mengganggu, dan membawa pulang dengan kenyang sampai ke tempatnya beristirahat. Itulah tugas gembala. Nah, kita bisa gambarkan juga seperti orang tua kita. Apakah bapak atau mama? Bapak atau mama pastilah mengenal anak-anaknya. Berapa orang anaknya? Siapa namanya? Bagaimana kebiasaannya? Bapak mama tahu itu. Kebiasaan si A begini, maka dia harus perhatikan itu. Nah, soal makan dan minum, bapak mama juga memperhatikan. Jangan sampai anak-anaknya kekurangan makanan atau kekurangan vitamin atau menjadi tidak sehat. Kalau ada anak-anaknya yang sedang katakanlah lemah, mungkin biasanya dia ceria tiba-tiba diam, maka bapak mama akan bertanya, akan melihat, meneliti apa yang salah, apa yang kurang, sehingga dia tahu apa yang perlu untuk mengembalikan suasana ceria bagi anak-anaknya. Dalam hal sekolah, tentu bapak mama juga berusaha untuk mengisi anak-anaknya dengan ilmu yang baik. Dia akan cari uang untuk menyekolahkannya di sekolah yang baik. Dia akan mengusahakan supaya anak-anaknya sekolah setinggi-tingginya. Dia akan usahakan supaya anak-anaknya tidak ada hambatan untuk mencari ilmu. Orang tua pasti usahakan sehingga berhasil. Nah, seperti itulah gambaran yang ada dalam renungan kita ini. Ketika Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik, sedangkan orang tua kita saja mengenal kita, mengenal kebiasaan anak-anaknya, kekurangan dan kelebihannya, berusaha untuk membuat kehidupan anak-anaknya enak, sukacita. Lebih daripada itulah Tuhan Yesus menjagai anak-anak. Lebih daripada itulah Tuhan Yesus menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan Yesus tahu apa kebutuhan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus tahu apa kebutuhan kita setiap hari. Tuhan Yesus mengenal kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Tuhan Yesus tahu. Dia menjaga kita. Dia menjadi gembala bagi kita. Dia akan memberikan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik, dia mengenal kita. Dan kita juga mengenal siapa yang gembala yang baik itu, yang adalah Tuhan Yesus. Karena itu, ketika Tuhan Yesus mengarahkan kita, menggembalakan kita, mari kita turuti perkataan gembala yang baik itu. Kita meminta segala sesuatu dari gembala yang baik itu. Dan gembala yang baik itu akan memberikan lebih daripada yang kita minta. Karena apa? Gembala yang baik, Tuhan Yesus sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu yang selalu menuruti perkataan gembala yang baik, yaitu
Yesus Kristus. Berbahagialah anak-anak sekolah minggu. Terberkatilah anak-anak sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami, menunjukkan bahwa Engkaulah Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menuntun kami ke padang rumput yang segar, menyediakan apa yang perlu bagi kami anak-anak-Mu, memberikan kebutuhan kami lebih daripada yang kami harapkan. Terima kasih Bapa. Engkaulah ya Yesus, Gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami. Ajar kami untuk selalu turut mengikuti perkataan yang selalu membawa sukacita bagi kami dari perkataan Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu setia padamu ya Yesus. Ajar anak-anak-Mu untuk selalu mendengarkan suara-Mu, mendengarkan suara orang tua, mendengarkan suara Bapa Mama untuk mengarahkan ke jalan yang baik. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, berkati para orang tua, berkati keluarga seluruhnya. Ampunkan kami akan kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk buat kreativitas. Nah, mau apa yang kita buat hari ini? Kakak-kakak? Kita mau gambar domba, Kak. Oh, kenapa domba? Karena hari ini firman Tuhan tentang Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Oke, dan kita adalah domba-dombanya. Nah, apa saja bahan yang kita butuhkan? Yuk tunjukkan ke adik-adik kita ya, supaya mereka juga tahu. Yang pertama adalah kertas origami. Pilih 3 warna ya. Coba Kakak Jessica, 3 warna yang kita pilih warna apa, Kak? Nah, ada 3 warna ya. Kalau sudah, letakkan, kita masuk ke bahan yang kedua. Bahan yang kedua adalah spidol. Spidolnya bebas, mau warna hitam, biru, ataupun yang lainnya juga boleh. Lalu yang ketiga ada pita. Pitanya boleh dipotong sekitar 20 cm adik-adik atau semaunya adik-adik untuk dibuat jadi gantungan. Selanjutnya ada lem yang jadi perekat. Boleh double tip, boleh, yang penting bisa untuk membuat menempel setiap bagian-bagiannya nanti. Selanjutnya ada apa lagi, Kak? Ada gunting. Nah, bahan kita sudah lengkap nih adik-adik. Apa yang mau kita buat? Dombanya kayak apa ya, Kak? Coba Kakak Jessica, seperti apa gambar domba kita? Teng teng teng. Ini lihat dombanya. Ini dia domba yang mau kita buat. Coba lihat. Udah dilihat gambarnya? Oke, langkah selanjutnya apa yang mau kita buat? Coba, kita mau buat gambar awan. Pernah lihat awan kan ya adik-adik? Yuk kita buat yuk. Gambar awan besar 1, awan kecilnya 1. Coba Kakak Jessica, kayak gimana gambarnya, Kak? Nah, sudah lihat adik-adik? Yang di atas awan kecil, yang di bawah awan besar. Yuk kita gambar ya, Kakak. Yuk, kita gambar yuk. Adik-adik, kalau buat awan itu semuanya garis lengkung ya adik-adik ya. Udah biasa ya, Kak, kalau buat awan ya, Kak ya. Iya, kalau udah selesai awan besar, kita buat awan kecil awan ya, Kak kecil ya. Kecil. Adik-adik di rumah udah selesai belum? Oke. Kalau sudah, simpan gambar awan besar dan awan kecilnya. Selanjutnya, kita mau buat kaki domba. Kaki domba ada berapa, Kak? Ada 4, Kak. Ada
kakak, coba tunjukin gambar kaki dombanya harus seperti apa. Nah, kita buat apa? Garis tidur, terus garis melengkung ke bawah. Ada berapa yang mau dibuat? 4. Coba lihat, perhatikan ya adik-adik. Sudah paham? Kalau sudah paham dan ingat seperti apa gambarnya, yuk kita gambar. Ada 4 ya. Ayo kakak-kakak kita gambar. Buat dulu garis tidur, terus lengkung ke bawah. Lengkungnya agak panjang ke bawah ya adik-adik ya. Buatnya ada berapa kak? Ada 4 ya kakinya adik-adik. Oke. Kalau sudah, lanjut, simpan ya. Tadi kan kita udah gambar awan besar, awan kecil, terus kaki domba 4. Disimpan. Selanjutnya kita mau buat apa? Kepalanya, domba. Kepala dombanya seperti apa kakak? Coba ditunjukkan ke adik-adik kita. Kepalanya dimulai dari garis tidur, terus garis lengkung ke bawah, lalu kiri dan kanannya dikasih kuping yang turun ke bawah. Iya. Kayak gambar daun ya, daun Iya, turun ya iya, kak. Kak. Oke, coba lihat adik-adik, coba diingat. Sudah ingat? Ayo kita buat. Ya. Aku sudah selesai kak, adik-adik yang di rumah sudah selesai? Kalau sudah, coba yuk kakak tolong ditunjukkan ke adik-adik gambar apa saja yang sudah kita buat. Yang pertama, awan besar, awan kecil seperti ini. Yang kedua, kaki domba ada 4. Yang ketiga, kepala domba. Langkah selanjutnya apa yang mau kita lakukan kali ini? Kita mau gunting. Oke, berarti ini semua yang kita sudah gambar kita gunting sesuai dengan polanya ya, Iya. garisnya ya. Yuk adik-adik yang di rumah, silakan digunting semua gambarnya. Kakak tunggu ya. Kalau yang masih kecil boleh dibantu mama papa ya kak ya. Betul. Digunting semuanya ya adik-adik sampai semuanya sesuai dengan pola. Seru banget ya kak. Kita buat ini dulu nih, awannya digunting. Itu nanti awannya jadi apa kak? Awan yang besar itu akan jadi badannya si domba. Terus awan yang kecil itu akan jadi rambutnya domba. Lucu deh kak nanti. Iya. Kalau domba itu bulunya tebal banget ya kak ya. Iya, kalau adik-adik punya di rumah kapas boleh ditempelin dikit-dikit Iya. di badannya nanti kalau punya kapas ya di rumahnya. Tapi izin dulu sama mamanya. Boleh nggak dipakai kapasnya gitu ya. Iya kak. Adik-adik yang di rumah udah selesai belum ngeguntingnya? Ayo adik-adik semangat. Semangat, kita harus selesaikan ini dengan baik. Iya, nanti hasilnya pasti bagus. Betul. Kalau domba itu beda ya kak sama kambing ya? Beda kakak. Kalau kambing dia nggak punya bulu lebat. Kalau secara kita lihat fisiknya ya. Tapi kalau domba itu bulunya lebat. Terus kupingnya lucu kak. Iya ya kak, ya ke bawah ya kak ya? Iya, kalau kupingnya domba Iya. itu kupingnya ke bawah. Tapi kalau kupingnya kambing itu kupingnya ke atas atau tanduknya ya. Kayak sombong ya kak ya, ke atas gitu telinganya ya kak ya? Enggak kakak, itu kan ciptaan Tuhan juga. Memang Tuhan menciptakannya seperti itu. Gitu. Nah, aku sudah selesai. Adik-adik yang di rumah sudah selesai belum semuanya? Tinggal dikit lagi kali kak. Ayo.
Lekas. Aku jadi nggak sabar lihat gambarku, Kak. Iya. Lucu nih Kak ya. Betul. Warnanya cakep-cakep, terang-terang banget Kak nih. Bagus loh. Ini lucu banget kakinya ini. Ayo Kakak Mega, Kakak Jessica, Kakak Leni, kita selesaikan. Iya, tinggal tempelin ya Kak ya. Betul. Boleh pakai lem, boleh Pakai double tip. berarti Pokoknya boleh. semua yang merekatkan boleh. Iya. Kak Jessica, ada yang perlu dibantu? Iya Kak. Udah selesai ya. Ayo Kak. Yeay, udah selesai. Tinggal kita rekatin. Udah selesai. Kita gabung-gabungin deh. Oke, sekarang tinggal gabungkan. Coba adik-adik. Kak, mulai dari badannya, awan yang besar. Awan yang besar. Besar. Terus ditempelkan kepalanya, adik-adik. Kepalanya mana? Ini. Kepalanya harus dibalik ya Kak. Nanti jadi ke atas Iya. jadi kepala. Coba ya ditempelkannya Di seperti bawah. itu. Ke Coba bawah. begini adik-adik ditempelkannya ya. Iya. Kelihatan? Oke, yuk coba tempelkan seperti itu ya. Ayo Kakak Jessica Yuk, ditempelkan. kita tempelin yuk. Ayo Kakak Mei. Iya Kak. Udah ditempel? Sudah Kak. Coba. Udah nih Kak. Coba Kakak Jessica tunjukkan kepada adik-adik kita. Nah, seperti itu yang udah ditempel ya. Selanjutnya apa yang mau kita tempel lagi? Rambutnya si Domba. kepala domba. Coba Kakak Jessica kayak gimana ditempelnya, Kak? Tadi yang awan kecil ya Kak ya rambutnya ya. Betul. Coba, sudah? Oke. Nah, adik-adik ditempel di atasnya seperti ini. Sudah? Nah, apa yang mau kita lakukan? Gambar matanya 2 dan bikin lengkungan mulutnya. Coba Kak, gambar Kak. Mulutnya senyum ya Kak. Betul. Coba kasih tunjuk Kak. Seperti apa? Sama ya. Nah, ada yang masih kurang ya Kak? Apanya yang kurang Kak? Kakinya. Ya ampun, betul kakinya belum. Adik-adik cara nempel kakinya seperti apa? Agak disilang ya Kak. Ya, coba Kak lihat gambar kita yang sebelumnya. Kakinya itu 2, terus di belakangnya disilang sedikit. Ya adik-adik coba lihat belakangnya Kak. Nah, Agak diginin ya. Tuh, Nah. disilang. disilang ya adik-adik. Yuk kita coba tempelkan dengan menyilang. Sudah selesai? Sudah Kak. Coba lihat. Coba lihat kakinya, kakak mau lihat.
Kalau sudah, coba tunjukin Kakak Leni kayak gimana gambarnya, Kak. Nah, ini deh. Jadi ya domba. Jadi domba ya. Iya, tinggal kita buat apa, Kak? Kita buat gantungannya Iya. di atas. Adik-adik bikin kayak pembolong ya, pembolongnya di atas ya. Ayo coba Yuk, kita buat. yuk. Boleh pakai gunting ya, Kak? Iya, Boleh. boleh. Dikit kecil aja. Di atas badannya ya. Iya. Kita bolongin, terus masukkan pita yang tadi sudah kita potong. Lalu diikat. Oke deh, Kak. Coba tunjukin ke adik-adik, Kak. Hasilnya seperti apa? Ini sudah dimasukkan ke bolongannya. Nanti tinggal diikat ya adik-adik ya. Yuk diikat yuk. Oke deh, Kak. Dah. Nah, coba lihat, Kak. Tunjukin ke adik-adik kita. Yeay, udah selesai. Nih, coba Nih. biar adik-adik kita juga coba lihat. Sama enggak? Sama yang kita buat. Cakep ya adik-adik ya. Bagus ya. Bagus. Nah, terus kita mau bikin apa lagi, Kak? Oh, ini kan domba. Kita mau tulis seperti yang Oh, tadi. iya. Coba, Kak, coba lebih didekatkan ke adik-adik. Apa yang mau kita tulis Kayak ya? tema firman Tuhan kita hari ini ya, Kak ya. Nah, apa coba didekatkan? Apa tulisannya? Tuhan adalah gembalaku. Yuk Ayo, kita tulis adik-adik sama-sama. tulis yuk. Tuhan, ayo adik-adik tulis. Oke, Oke. selesai ya. Coba tunjukkan ke adik-adik kita yuk. Yuk. Kakak Jessica mana, Kak? Sudah kelihatan kreativitas kita apa bacanya di dombanya? 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Yeay. Ini bisa ditempel ya, Kak? Bisa ditempel. Bisa dipajang di pintu kamarnya, Bisa di pintu ataupun kamar. di tempat-tempat yang adik-adik suka, supaya ingat bahwa Tuhan adalah gembala kita yang sangat Baik. Nah, adik-adik, demikian kreativitas kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tapi ada yang harus perlu adik-adik ingat. Kan kita lagi buat kreativitas Iya. supaya kakak-kakak juga tahu kalau adik-adiknya di rumah buat. Yuk sama-sama difoto, terus kasih ke kakak-kakak guru sekolah minggunya atau ke Amang Paralado Iya. ataupun Inang Paralado yang dekat ya. Iya, benar. Bilang kalau adik-adik sudah melakukan kreativitas sekolah minggu pada hari ini. Iya, benar Kak. Nanti bisa dikumpulkan di YouTube. Di YouTube dan nanti Yeay. pasti Abang Martua akan pasang ini semua di Oh, YouTube dan seru adik-adik deh. bisa lihat. Bagus Iya. ya. Bagus banget Kak. Bagus banget Kak. Aku juga mau. Oke, siap Kakak. Demikian kreativitas kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Dadah. Dadah. Adik-adik masih ingat kreativitas kita yang tadi? Coba tunjukin ke kakak-kakaknya. Nah, apa bacanya? Tuhan adalah gembalaku. Berarti kita adalah domba-dombanya Tuhan Tuhan Yesus. Nah, sebagai bentuk pujian kita, ada nih lagunya yang menyatakan Tuhan adalah gembalaku. Kita belajar bersama-sama ya. Nanti adik-adik coba lihat teks di bawahnya, terus ikutin sama-sama dengan kakak-kakak di sini untuk belajar lagunya. Yuk kita sama-sama. Musik Abang.
cinta dan taat kepada Tuhan. Ayo Bang, kita mau bernyanyi dari Tuhan adalah Gembala Kami. Musik Bang. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Nya. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena ibadah kita hari ini selesai, kita ucapkan selamat hari Minggu yuk sama pendeta kita. 1, 2, 3. Selamat